Prestasi Vietnam sempat berada jauh di atas timnas Indonesia saat masih dilatih oleh Park Hang-seo. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan berani merendahkan level skuad Garuda. Sayangnya, kesombongan Park Hang-seo justru membawa karma buruk untuk Vietnam. Buktinya, prestasi skuad Naga Biru sekarang turun drastis bahkan lebih rendah dari tim nasional Indonesia. Skuad Garuda bersiap-siap menatap ronde ketiga sementara Vietnam sibuk koar-koar di Piala AFF. Bagaimanakah jebloknya prestasi Vietnam hingga berada jauh di bawah Indonesia? Kesombongan menguasai Asia bersama Park Hang-seo. Tim nasional Vietnam langsung mendadak kuat sejak dilatih oleh Park Hang-seo. Buktinya, sang pelatih sukses membawa skuad Naga Biru merebut trofi Piala AFF 2018. Pasukan Bintang Emas mengakhiri puasa gelar sejak terakhir kali juara turnamen ini pada 2008. Setelah merajai ASEAN, Park Hang-seo kembali menorehkan kisah indah di Piala Asia 2019. Skuad Naga Biru yang menjadi kuda hitam sukses menembus perempat final. Sebenarnya pasukan Bintang Emas bisa disebut lolos beruntung dari grup D. Saat itu mereka hanya meraih kemenangan satu kali atas Yaman dan lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Namun di babak 16 besar Vietnam bikin kejutan dengan mengalahkan Yordania. Sayangnya kisah indah Vietnam di Piala Asia 2019 harus terhenti usai dikalahkan Jepang. Maya Yoshida selaku bek pasukan Samurai Biru terkejut dengan permainan skuad Naga Biru. Perbedaan kami dengan mereka sudah sangat kecil, padahal kami mudah mengalahkan mereka 8 tahun yang lalu, ucap Yoshida. Park Hang-seo juga sukses membawa Vietnam melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun skuad Naga Biru hancur lebur di babak ini setelah menjadi juru kunci di grup B. Meski begitu, Vietnam asuhan Park Hang-seo mencetak prestasi hebat usai menembus peringkat 96 FIFA. Skuad Naga Biru menjadi negara ASEAN pertama yang menggapai posisi tersebut. Setelah bersaing di Asia, kesombongan Park Hang-seo bersama Vietnam semakin menjadi-jadi. Pelatih asal Korea Selatan ini menyebut level anak asuhnya sudah bukan ASEAN. Dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya, pemain Vietnam satu tingkat lebih tinggi berkat pengalaman mereka di turnamen bertahun-tahun, tegas Park Hang-seo. Bukan hanya itu, sang pelatih juga semakin berani menantang timnas Indonesia. Park Hang-seo bahkan marah saat Sintayong menyebut level skuad Garuda setara dengan Vietnam. Komentar ini dikeluarkan oleh Coach Shin sebelum laga semifinal leg kedua Piala AFF 2022. Sebelumnya, Thailand dan Vietnam adalah dua kekuatan terkuat di Asia Tenggara. Saat ini level Indonesia sama dengan Vietnam dan Thailand, ucap Sintayong. Pendapat Coach Shin ini langsung dibantah habis-habisan oleh Park Hang-seo. Jika Indonesia lebih kuat, buktikan dari hasil pertandingan. Jika Vietnam menang, Sintayong nggak boleh menyebut bahwa Indonesia sudah setara dengan Vietnam, sindir Park Hang-seo. Timnas Indonesia ternyata harus mengakui kehebatan Vietnam usai kalah di semifinal. Kesombongan Park Hang-seo juga langsung didukung oleh media lokal Vietnam seperti Totre. Indonesia terbukti nggak berdaya menghadapi Vietnam di Stadion Maidin. Statistik tembakan menunjukkan bahwa mereka nggak efektif dalam membangun serangan, tulis Totre. Karma akibat meremehkan Indonesia. Kesombongan Park Hang-seo bersama timnas Vietnam ternyata nggak bertahan selamanya. Pasalnya, sang pelatih memilih mundur dari kursi pelatih skuad Naga Biru. Hengkangnya Park Hang-seo diduga kuat karena target yang kurang masuk akal dari VFF. Sang pelatih dibebankan tugas berat untuk membawa Vietnam lolos ke Piala Dunia 2026. Jernej Kemansek selaku pundit asal Slovenia ikut menyoroti kepergian pelatih berkacamata ini. Saya pikir Park Hang-seo memahami dengan baik tekanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika popularitas di mata penggemar begitu tinggi. Tetapi itu bukanlah perjuangan yang mudah, kata Kamencek. Prestasi skuad Naga Biru langsung menurun drastis sejak ditinggalkan oleh Park Hang-seo. Philippe Troussier yang ditunjuk sebagai pelatih pengganti nggak sanggup menjalankan tugasnya. Pelatih asal Prancis ini gagal membawa Vietnam lolos ke fase gugur Piala Asia 2023.
Trosier juga bikin skuad Naga Biru menelan 3 kali kekalahan beruntun dari timnas Indonesia. VFF akhirnya memecat pelatih 69 tahun ini meskipun harus membayar mahal pesangonnya. Vietnam kembali memakai cara lama usai menunjuk pelatih asal Korea Selatan yakni Kim Sang-sik. Juru taktik 47 tahun ini langsung berambisi menyamai prestasi Park Hang-seo dan Shin Tae-yong. Gembar-gembor Kim Sang-sik ternyata gagal dibuktikan secara instan. Pasalnya, skuad Naga Biru masih belum sanggup menyamai prestasi terbaru timnas Indonesia. Vietnam gagal mengikuti jejak skuad Garuda yang berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kim Sang-sik langsung merasa kecewa dengan prestasi baru timnas Indonesia. Setelah timnas Indonesia menang dan lolos, saya dan pemain sedikit kecewa. Namun kami tetap bertekad untuk berusaha memberikan yang terbaik, ujar Kim Sang-sik. Kegagalan ini membuktikan kalau sang pelatih juga gagal memenuhi janji manisnya. Padahal Kim Sang-sik sempat bertekad menyapu bersih 2 laga sisa di ronde kedua. Sayangnya sang pelatih hanya sanggup meraih kemenangan tipis 3-2 dari Filipina. Sementara saat menghadapi Irak, anak asuh Kim Sang-sik kembali dipercundangi dengan skor 3-1. Perbedaan jauh prestasi Vietnam dan timnas Indonesia juga terjadi di kelompok umur. Skuad Naga Biru U16 dibabat habis oleh Garuda Muda di Piala AFF U16 dengan skor telak 5-0. Tran Minh Chen selaku pelatih Vietnam U16 mengakui skuadnya kalah fisik dengan pemain Indonesia U16. Ketika kekuatan fisik menurun, para pemain kehilangan kontrol, membuat mereka melakukan kesalahan yang tak diperlukan, ucap Tran Minh Chen. Hasil ini juga semakin memperburuk rekor pertemuan Vietnam dengan timnas Indonesia. Semakin turun level dengan sibuk Piala AFF. Prestasi Vietnam diprediksi akan semakin tertinggal jauh dari timnas Indonesia. Diketahui skuad Garuda tengah bersiap menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Vietnam justru sibuk menatap perhelatan ASEAN Cup atau Piala AFF. Padahal dulu turnamen level Asia Tenggara ini nggak dianggap serius oleh skuad Naga Biru. Namun sekarang Kim Sang-sik justru berambisi untuk meraih trofi juara di ASEAN Cup. Ex-murid dari Shin Tae-yong ini bahkan kembali koar-koar akan mengalahkan timnas Indonesia. Memenangkan kejuaraan selalu menjadi tujuan saya di setiap turnamen. Bertemu Indonesia akan menjadi pertandingan yang bagus. Jika kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, tim Vietnam akan mendapatkan hasil yang bagus, ucap Kim Sang-sik. Sayangnya, ambisi besar sang pelatih nampaknya akan sulit berjalan mulus. Pasalnya, skuad Naga Biru enggak bisa mendapatkan lawan uji coba yang hebat. Negara-negara kuat benua Asia sedang bersiap untuk melakoni ronde ketiga. Alhasil, Vietnam bakal kesulitan bertanding dengan para raksasa Asia di bulan September hingga November nanti. Skuad Naga Biru akhirnya mengajak India dan Lebanon untuk menggelar laga uji coba. Padahal kedua negara ini punya ranking yang lebih rendah dari Vietnam. Namun Vietnam juga diduga sengaja menghadapi lawan yang lemah demi ranking FIFA yang lebih tinggi. Pasukan Bintang Emas saat ini memang terpuruk karena merosot jauh di peringkat ke-116. Padahal skuad Naga Biru sempat menembus peringkat 96 di klasemen ranking FIFA. Dengan prestasi yang semakin merosot, akankah level Vietnam bakal semakin tertinggal jauh dari timnas Indonesia?